Cina, negara yang juga dikenal dengan nama Republik Rakyat Tiongkok, adalah salah satu negara terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Negara ini terletak di Asia Timur. Cina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, serta memiliki peran penting dalam perekonomian, politik, dan budaya global. Dari inovasi teknologi hingga kekayaan budaya dan keragaman alam, Cina menawarkan banyak aspek menarik untuk dipelajari. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek negara Cina, termasuk populasi, ekonomi, sejarah, bahasa, pencapaian teknologi, dan keanekaragaman alam. Dan berikut ini kami rangkum untuk kamu. Nomor 1, populasi. Cina adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,4 miliar orang. Populasi yang sangat besar ini mencakup sekitar 18% dari total populasi dunia. Walaupun memiliki jumlah populasi yang sangat banyak, pendistribusian penduduk di Cina tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah. Sebagian besar populasi memadati wilayah timur dan tenggara negara tersebut, terutama di sekitar daerah aliran Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, serta kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Sementara itu, wilayah barat dan utara, seperti Tibet dan Xinjiang, memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah. Pemerintah Tiongkok pernah menerapkan kebijakan satu anak pada tahun 1979 yang bertujuan membatasi sebagian besar keluarga perkotaan untuk memiliki anak lebih dari satu. Tapi kebijakan ini berakhir pada tahun 2015 dan digantikan oleh kebijakan 2 anak dan kemudian kebijakan 3 anak pada tahun 2021. Itu dikarenakan kekhawatiran pemerintah tentang penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi. Nomor 2, ekonomi. Cina memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan produk domestik bruto dalam kurung PDB setelah Amerika Serikat. Ekonomi Tiongkok telah tumbuh dengan cepat sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi pada tahun 1970-an. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, pada akhir 1970-an, Tiongkok mulai melaksanakan serangkaian reformasi ekonomi yang membuka negara itu untuk investasi asing dan memperkenalkan unsur-unsur pasar bebas. Reformasi ini termasuk pembukaan zona ekonomi khusus dalam kurung SEZ seperti Shenzhen yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Selain itu, Cina memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan banyak negara di seluruh dunia. Negara ini adalah mitra dagang utama bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara berkembang. Cina juga merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia dalam kurung WTO sejak tahun 2001 yang telah membantu memperluas peran globalnya dalam perdagangan internasional. Dengan terbangunnya hubungan yang kuat antar negara, Cina meningkatkan sektor manufakturnya agar lebih canggih dan terus berinovasi. Oleh sebab itu, Cina dikenal sebagai pabrik dunia karena perannya sebagai produsen utama barang-barang manufaktur. Negara ini adalah eksportir terbesar di dunia, mengirimkan berbagai produk mulai dari elektronik dan pakaian hingga mesin dan berbagai jenis peralatan ke seluruh dunia. Ekspor ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Cina juga telah berinvestasi banyak untuk membangun infrastrukturnya agar semakin lebih layak dan meningkatkan kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonominya. Negara ini memiliki jalan raya yang luas, kereta api dan pelabuhan yang luas, termasuk jalur kereta api berkecepatan tinggi terpanjang di dunia. Bahkan proyek-proyek infrastruktur besar seperti jembatan Hong Kong-Zhuhai Macao dan bendungan Tiga Ngarai juga mencerminkan skala ambisi pembangunan Tiongkok. Nomor 3, sejarah. Sejarah Tiongkok atau Cina merujuk pada perkembangan dan perubahan yang terjadi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Tiongkok dimulai dengan peradaban awal yang muncul sekitar 4.000 tahun yang lalu di lembah Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Ini termasuk dinasti-dinasti awal seperti dinasti Xia, Shang, dan Zhou yang membentuk dasar bagi sistem politik, budaya, dan sosial Tiongkok. Dengan periode dinasti yang berganti-ganti, masing-masing memiliki ciri khas dan kontribusi tersendiri. Dinasti-dinasti seperti Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing memainkan peran penting dalam membentuk struktur politik, ekonomi, dan budaya Tiongkok. Selama sejarahnya, Tiongkok telah menghasilkan banyak kontribusi penting dalam bidang filsafat, seni, sastra, dan sains.
di antaranya seperti filsafat Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme, serta penemuan seperti kertas, bubuk mesiu, dan kompas, itu semua merupakan bagian integral dari warisan budaya Tiongkok. Nomor 4, Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina adalah struktur pertahanan monumental yang membentang melintasi utara Tiongkok. Tembok ini tidak terdiri dari satu struktur tunggal, tetapi merupakan rangkaian tembok dan benteng yang membentang lebih dari 21.000 km dari timur ke barat Tiongkok. Bagian-bagian tembok ini bervariasi dalam ukuran dan bentuk, termasuk dinding pertahanan, menara pengawas, dan benteng. Tembok Besar Cina dibangun untuk melindungi negara dari berbagai invasi dan serangan dari suku-suku nomaden yang berasal dari utara, seperti bangsa Hun, Mongol, dan Xiongnu. Selain sebagai benteng pertahanan, tembok ini juga berfungsi sebagai pengawasan dan kontrol jalur perdagangan dan migrasi penduduk. Pembangunan tembok ini dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi, dengan struktur awal yang dibangun oleh berbagai dinasti. Namun, konstruksi besar-besaran yang paling terkenal dilakukan selama dinasti Qin sekitar abad 221-206 sebelum Masehi oleh Kaisar Qin Shi Huang dan dilanjutkan selama dinasti Ming dari tahun 1368 sampai 1644 Masehi yang memperbaiki dan memperluas bagian-bagian besar dari tembok yang ada. Nomor 5, Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah bahasa resmi Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Singapura, di mana bahasa ini dikenal sebagai Guoyu atau bahasa nasional. Bahasa Mandarin banyak digunakan dalam administrasi, pendidikan, dan media di negara-negara tersebut. Bahasa Mandarin termasuk dalam keluarga bahasa Sino-Tibet dan merupakan salah satu dari banyak dialek dalam kelompok bahasa Tionghoa. Bahasa ini secara luas dianggap sebagai bagian dari kelompok bahasa Tionghoa Utara. Sekitar lebih dari 1 miliar orang berbicara menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu atau bahasa kedua, menjadikannya bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi global. Nomor 6, Pencapaian teknologi modern. Tiongkok merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan dan penerapan teknologi 5G. Perusahaan seperti Huawei dan ZTE telah memimpin dalam penyediaan infrastruktur 5G dan Tiongkok telah mengimplementasikan jaringan 5G secara luas, menjadikannya salah satu negara dengan jangkauan 5G terluas di dunia. Tidak sampai di situ saja, China merupakan salah satu pemimpin global dalam pengembangan kecerdasan buatan. Pemerintah Tiongkok telah menetapkan strategi nasional untuk menjadi pemimpin dunia dalam AI pada tahun 2030. Perusahaan seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent aktif dalam riset dan pengembangan AI dengan aplikasi yang mencakup pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan kendaraan otonom. Selain itu, China juga mempunyai program luar angkasa yang dikelola oleh China National Space Administration dalam kurung CNSA dan telah mencapai banyak proyek penting. Ini termasuk peluncuran misi-misi ke bulan, pengiriman rover ke Mars, dan pembangunan stasiun luar angkasa Tiangong. Pemerintah Cina berharap stasiun luar angkasa Tiangong akan menjadi fasilitas permanen untuk penelitian dan eksperimen luar angkasa. Nomor 7, Keanekaragaman alam. Negara Cina memiliki berbagai jenis lanskap, mulai dari pegunungan tinggi dan dataran tinggi hingga dataran rendah dan gurun. Di bagian barat, terdapat pegunungan Himalaya, termasuk puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest. Di timur, terdapat dataran rendah yang subur yang mendukung pertanian. Cina juga memiliki beberapa sungai besar yang memainkan peran penting dalam kehidupan dan ekonomi negara tersebut. Salah satu sungai yang cukup terkenal adalah Sungai Yangtze, merupakan sungai terpanjang di Tiongkok. Ada pula Sungai Kuning, yang paling signifikan memberikan manfaat untuk menyediakan air untuk irigasi pertanian, transportasi, dan sumber daya lainnya. Iklim di negara Cina sangat bervariasi dari subtropis di selatan hingga iklim dingin di utara. Cina juga mengalami berbagai jenis cuaca, dari hujan deras di bagian timur hingga gurun kering di bagian barat laut. Dengan adanya perbedaan iklim ini, mendukung berbagai jenis ekosistem dan vegetasi, seperti hutan subtropis, hutan boreal, padang rumput, dan sabana. Sedangkan vegetasi yang sangat terkenal seperti bambu, teh, dan berbagai spesies bunga. Bukan sampai di situ saja,
Negara ini menjadi rumah bagi banyak spesies hewan endemik dan langka. Seperti panda raksasa, adalah spesies yang sangat dilindungi dan berasal dari Tiongkok dan sudah menjadi simbol dari negara tersebut. Selain panda, ada berbagai spesies lainnya seperti macan tutul salju, panda merah, dan berbagai jenis burung dan ikan. Baiklah, itulah tadi 7 fakta menarik negara Cina. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kamu, dan jika kamu memiliki kritik atau saran, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar.